Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Siti Fatimah, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Sastra. Yang saya hormati kedua narasumber kita, yaitu Saudari Ika Wahyu Cahyanugrahini dan Saudara Muhammad Saifuddin, serta para peserta webinar pada siang ini. Kami mengucapkan selamat bergabung di acara webinar orkestra dengan tema mengembangkan pemahaman unsur intrinsik sebagai dasar pembangun karya sastra. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara webinar orkestra yang dilaksanakan secara online. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu menaati protokol kesehatan dimanapun berada. Sebelum memasuki acara selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan panitia serta membacakan susunan acara pada webinar kali ini. Saya sendiri, Salsabila Nuriana Rizky sebagai pembawa acara, Lisbela Anissa sebagai ketua panitia, dan Sinta Meliniawati sebagai sekretaris. Berikut akan saya bacakan susunan acara pada webinar siang ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, yang ketiga membacakan tata tertib webinar, yang keempat laporan dari ketua panitia, yang kelima sambutan sekaligus membuka acara oleh Ibu Dr. Siti Fatimah SSMPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Seminar Sastra. Yang keenam, pembacaan doa. Yang ketujuh, kegiatan inti. Dan yang terakhir, penutup. Baiklah para hadirin, mari kita bersama-sama membaca basmalah sebelum memulai acara. Bismillahirrohmanirrohim. Acara webinar orkestra dengan tema mengembangkan pemahaman unsur intrinsik sebagai dasar pembangun karya sastra dimulai. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tata tertib webinar. Tata tertib webinar orkestra. 1. Keterangan identitas peserta dalam webinar adalah nama asli bukan nama perangkat atau sekadar nama institusi. Yang kedua, peserta diharap hadir tepat waktu pada pukul 10. Yang ketiga, peserta yang telah hadir di ruang Zoom elok menjunjung tinggi kesopanan dan kesantunan selama webinar berlangsung. Yang keempat, peserta diharapkan mengaktifkan video dan mematikan mikrofon selama proses webinar berlangsung. Yang kelima, peserta dapat berpartisipasi melalui kolom atau menu chat Zoom. Silakan ketik tanya diikuti dengan nama, asal instansi, dan pertanyaan ringkas, atau dapat pula secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu bila memungkinkan dan diizinkan oleh moderator. Yang keenam, pas sajian materi narasumber, tautan presensi akan dibagikan. Sertifikat elektronik dibagikan kepada peserta berdasar kehadiran dan partisipasi peserta. Yang ketujuh, peserta yang tidak mengisi presensi tidak mendapatkan sertifikat. Presensi akan ditutup saat Zoom telah berakhir. Keterangan identitas peserta dalam webinar adalah nama asli, bukan nama perangkat atau sekedar nama institusi. Memasuki acara selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya.
Selanjutnya, laporan dari Ketua Panitia. Kepada Saudari Lisbela Anissa, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Siti Fatimah, SSMPD, serta teman-teman kelas nama yang berbahagia. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat dipertemukan untuk mengikuti acara webinar orkestra, yaitu obrolan kita seputar sastra yang diadakan oleh kami kelompok 1. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi junjungan Muhammad SAW, sehingga kita dapat dipertemukan dalam webinar orkestra pada pagi hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar orkestra yang hadir di sini. Webinar hari ini mengambil tema tentang mengembangkan pemahaman unsur intrinsik sebagai dasar pembangun karya sastra. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah agar mahasiswa lebih memahami akan adanya keterkaitan yang kuat dan membentuk suatu kesatuan yang utuh, di mana lahirlah suatu karya sastra serta meningkatkan pemahaman terhadap unsur-unsur intrinsik pada karya sastra. Dan webinar ini diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa UPRIS, tidak hanya dalam prodi PPSI, namun juga sangat berguna bagi prodi lainnya. Atas terselenggaranya acara webinar ini, saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih atas dukungan Ibu dan teman-teman semua, terutama yang pertama Ibu Dr. Siti Fatimah, SSMPD sebagai dosen pengampu mata kuliah seminar sastra. Yang kedua, pembicara kita Saudari Ika Wahyu Cahya Nugraini dan Saudara Muhammad Saifuddin. Ketiga, moderator kita Saudara Dinda Aulia Randi. Yang keempat, MC kita Saudari Salsabila Setia Nuryana. Yang kelima, pembaca doa kita yaitu Eka Nur Amalia serta panitia lainnya yang bertugas menyelenggarakan webinar pada pagi hari ini. Dan tak lupa pula kepada peserta webinar pada pagi hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat banyak kekurangan. Semoga webinar ini dapat mendatangkan banyak manfaat bagi kita semua. Selamat mengikuti webinar pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan oleh Ibu Dr. Siti Fatimah, SSMPD. Kepada Ibu Dr. Siti Fatimah, SSMPD, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara Seminar Sastra Kelompok 1, kelas 6A, Saudara Lisbela. Yang saya hormati para narasumber webinar orkestra, obrolan kita seputar karya sastra dengan mengangkat judul webinar mengembangkan pemahaman unsur intrinsik sebagai dasar pembangun karya sastra, serta seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dapat bersambungkan secara maya dalam webinar ini. Saudara, kita akan mendiskusikan berbagai hal terkait mengembangkan pemahaman unsur intrinsik sebagai dasar pembangun karya sastra. Dengan pemahaman yang baik, maka apresiasi terhadap karya sastra pun juga baik. Berkaitan dengan topik yang dibahas, akan diketahui bentuk, model, atau strategi pengembangan pemahaman tersebut. Hal ini tentu akan berdampak positif pada pembelajaran sastra di sekolah maupun di perguruan tinggi, terutama saat pandemi begini. Demikian sambutan saya dan webinar orkestra. Obrolan kita seputar karya sastra dengan judul Mengembangkan Pemahaman Unsur Intrinsik sebagai dasar pembangun karya sastra resmi dibuka serta dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada Saudari Eka Nur Amalia, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah Tuhan yang Maha Rahman ya Rahim. Engkaulah Tuhan pemilik segala apa yang ada di langit dan di bumi, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, jiwa dan raga ini. Hadir menyerahkan kepasrahan diri atas kehendak dan ridho-Mu. Mohon ridhoilah acara webinar orkestra yang kami laksanakan ini untuk mengharapkan rahmat dan ridho-Mu, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kami yang hadir, dan dapat memberikan sumbangsi terbaik bagi bangsa dan negara ini, serta untuk membangun ilmu pengetahuan. Karenanya ya Allah Tuhan yang Maha Agung, lancarkanlah acara kami ini, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat bagi kami yang hadir. Ya Allah Tuhan yang Maha Pemurah, bukakanlah pintu kami, sucikanlah hati dan jiwa kami, agar mudah menerima dan melaksanakan sesuatu yang baik yang akan dihasilkan dari kegiatan ini. Berkahilah kepada kami buah pikir dan ide cemerlang untuk membangun bangsa dan kampus kami Universitas PGRI Semarang. Berikanlah kami kekuatan dan kesungguhan untuk selalu berbuat baik, berkarya dan berprestasi. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Suci Engkau atas segala ketetapan dan takdir yang kami rasakan dalam hidup ini. Berkahilah kepada kami hidayah-Mu untuk selalu dekat dengan-Mu dalam ibadah. Jadikanlah kami umat yang mampu bersabar atas segala ketetapan-Mu dan mudahkanlah kami untuk selalu menuntut ilmu dan berbuat baik bagi semua. Ya Allah, ya Rozak, karuniakanlah kami rezeki yang halal, penuh keberkahan-Mu. Berikanlah kami kesehatan dan keberkahan usia, serta akhirkanlah hidup kami kelak dalam husnul khotimah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa ibu bapak kami, dan dosa guru dan pemimpin kami. Pertemukanlah kami kelak dalam surga-Mu yang penuh dengan kemuliaan. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, acara inti, yaitu pemaparan materi oleh dua narasumber hebat kita pada siang hari ini, yaitu Saudari Ika Wahyu Cahya Nugraini dan Saudara Muhammad Saifuddin, yang dimoderatori oleh Dinda Aulia Randi. Kepada Dinda Aulia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Perkenalkan, saya Dinda Aulia Randi yang akan memandu acara webinar pada kesempatan pagi hari ini. Baiklah, sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita sebagai berikut. Yang pertama, pemateri kami beri waktu untuk menyampaikan materi sekaligus diskusi selama 45 menit. Kedua, selama pemateri menyampaikan materi tidak ada interupsi. Kemudian ketiga, setelah dua pemateri menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi tanya jawab. Demikian peraturan yang akan kita pakai pada seminar hari ini. Pada kegiatan webinar kali ini yang bertema mengembangkan pemahaman unsur intrinsik sebagai dasar pembangun karya sastra, kita mengundang kedua narasumber, yaitu yang pertama, Ika Wahyu Cahya Nugraini, dengan materinya yang berjudul pentingnya mempelajari unsur intrinsik dalam kegiatan analisis cerpen pelajaran mengarang karya Widya Suwarna. Kemudian narasumber kita yang kedua, yaitu Muhammad Saifuddin,
dengan materinya yang berjudul Penerapan Unsur Intrinsik melalui karya sastra novel Mariposa karya Lulu HF. Saya di sini sebagai moderator akan memandu jalannya kegiatan webinar kali ini. Yang pertama, akan saya bacakan profil dari narasumber pertama kita, yaitu Ika Wahyu Cahyanugraini. Baik, yang pertama, nama narasumber lengkap kita yang pertama yaitu Ika Wahyu Cahyanugraini, bertempat tanggal lahir Tangerang 2 Juli tahun 1999, beragama Islam, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Cinde Utara, Utara 7 nomor 8 RT 6 RW 12 Kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari Kota Semarang. Nomor telepon 085 865 817885. Alamat surel ikawahyu.cahyanugraini@gmail.com. Hobi menonton drama Korea dan film. Moto hidup, bahagialah dengan caramu sendiri tanpa memikirkan perkataan orang lain. Kemudian riwayat pendidikan. Yang pertama TK PGRI 42 Jomblang Semarang, kemudian SD Negeri 1 Jomblang Semarang, SMP Negeri 8 Semarang, dan lulusan MA Negeri 2 Semarang. Selanjutnya kita memasuki materi pertama yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Kepada Saudari Ika Wahyu, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara webinar orkestra secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu kepada Ibu Siti Fatimah selaku dosen pengampu mata kuliah seminar sastra, serta seluruh peserta webinar orkestra pada pagi hari ini. Selain itu, terima kasih sebelumnya kepada panitia karena saya diberikan kesempatan menjadi narasumber webinar orkestra, obrolan kita seputar karya sastra dengan tema mengembangkan pemahaman unsur intrinsik sebagai dasar pembangun karya sastra. Baik, langsung saja. Judul materi saya hari ini pentingnya mempelajari unsur intrinsik dalam kegiatan analisis cerpen berjudul Pelajaran Mengarang karya Widya Suwarna. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini yang pertama ada apa itu karya sastra, apa itu cerpen, apa itu unsur intrinsik, apa itu kegiatan analisis, apa saja unsur intrinsik di dalam sebuah cerpen, dan yang terakhir apa pentingnya unsur intrinsik di dalam sebuah cerpen. Yang pertama, apa itu karya sastra? Karya sastra adalah karangan yang dibuat oleh pengarang untuk berimajinasi dan mengekspresikan perasaan pengarang terhadap karya sastra. Seperti yang dikemukakan oleh Eggleton tahun 2010, karya sastra adalah karya sastra yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang dipadatkan dan di dalamnya terdapat perubahan estetis bahasa agar peminat atau pembaca dapat menikmatinya. Selanjutnya, apa itu cerpen? Menurut Nurgiantoro tahun 2019, fiksi, fiksi. Cerpen itu masuk ke dalam fiksi. Fiksi adalah sesuatu yang tidak ada dan tidak terjadi di dunia nyata. Jadi, cerpen juga adalah suatu kisah yang tidak ada dan tidak terjadi di dunia nyata. Cerpen merupakan jenis prosa fiksi yang memiliki plot dan jumlah kata yang ringkas, sehingga cerita tersebut dapat dibaca dan habis dalam waktu yang sangat singkat. Cerpen biasanya hanya memberikan kesan tunggal dan memusatkan fokus pada suatu tokoh dan situasi yang penuh konflik, peristiwa, dan pengalaman menurut Nurhayati tahun 2019. Selanjutnya, menurut Sugiyarto, cerpen atau cerita pendek adalah karya fiksi berbentuk prosa yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Selanjutnya, apa itu unsur intrinsik? Menurut Nurgiantoro tahun 2010, unsur intrinsik merupakan suatu unsur yang terdapat di dalam cerpen tersebut.
Selanjutnya, apa itu kegiatan analisis? Menurut Sugiono tahun 2015, analisis adalah kegiatan untuk mencari pola atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian hubungan antar bagian serta hubungannya dengan keseluruhan. Selanjutnya, apa saja unsur intrinsik dalam sebuah cerpen? Unsur intrinsik terbagi menjadi 7 bagian. Hal ini dikuatkan oleh Nurgiantoro tahun 2010. Pembagian unsur intrinsik meliputi tokoh dan penokohan, alur atau plot, latar kejadian, pengaluran, sudut pandang, moral, serta tema. Berikut adalah hasil analisis dari cerpen berjudul Pelajaran Mengarang karya Widya Suwarna beserta dengan unsur intrinsiknya. Yang pertama, tokoh. Menurut Nurgiantoro tahun 2010, tokoh merupakan sebuah karakter yang muncul pada cerita baik memiliki karakter yang baik ataupun buruk. Sedangkan menurut Lukens, dalam Nurgiantoro tahun 2010, teknik kehadiran tokoh terdapat beberapa macam, yakni melalui aksi atau perilaku, kata-kata, penampilan tokoh, pendapat orang lain, atau juga bisa dari pendapat pengarang. Sebagai contoh perilaku, hasil analisis pada cerpen Pelajaran Mengarang, sebagai contohnya perilaku Banu, tokoh Banu yang tak mau kalah bersaing dengan Hardi. Hal ini dapat dibuktikan dengan percakapan berikut. Saya mengaku salah karena kurang mengamati dengan baik. Mohon maaf dan ini saya sampaikan sejujurnya. Saya menulis tentang kucing karena tak mau kalah dengan Hardi. Banu menjelaskan. Selanjutnya alur. Menurut Nurgiantoro tahun 2010, alur merupakan sebuah gambaran cerita yang berupa bagaimana cerita tersebut terjadi, permasalahan yang terjadi, hingga permasalahan terselesaikan. Cerpen Pelajaran Mengarang ini memiliki alur cerita yang runtut dari awal pengenalan hingga penyelesaian. Hal ini dapat dibuktikan dari kutipan pengenalan sebagai berikut. Untuk pengenalannya, beruntunglah mereka yang duduk di kelas 5C SD Matahari pada tahun pelajaran baru ini. Ada guru baru yang mengajar bahasa Indonesia dan guru yang bernama Pak Awang ini memang luar biasa. Sedangkan untuk akhir dari ceritanya sendiri, lonceng berbunyi. Pelajaran mengarang berakhir, anak-anak bukan hanya belajar mengarang, tapi juga belajar tentang pentingnya kejujuran. Selanjutnya pengaluran. Pengaluran pada cerita fiksi anak ada 4 jenis, yakni seseorang dengan diri sendiri, seseorang dengan diri sendiri, seseorang dengan orang lain, seseorang dengan masyarakat, dan seseorang dengan alam, menurut Nurgiantoro tahun 2010. Cerpen Pelajaran Mengarang sendiri termasuk ke dalam pengaluran konflik seseorang dengan diri sendiri, karena tokoh Banu memiliki rasa tidak mau kalah bersaing dengan Hardi. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan sebagai berikut. Saya mengaku salah karena kurang mengamati dengan baik. Mohon maaf dan ini saya sampaikan sejujurnya. Saya menulis tentang kucing karena tak mau kalah dengan Hardi. Banu menjelaskan. Selanjutnya latar. Latar merupakan sebuah keterangan terjadinya peristiwa pada cerpen atau cerita lainnya terjadi. Hal ini ditandaskan oleh Nurgiantoro tahun 2010 bahwa latar merupakan lokasi, waktu, dan keadaan sekitar cerita. Latar terbagi menjadi 3, yakni latar tempat, waktu, dan sosial budaya. Menurut Nurgiantoro tahun 2010, latar tempat merupakan tempat cerita itu terjadi. Dilihat dari penjelasan sebelumnya, latar tempat pada cerpen Pelajaran Mengarang bertempat di kelas dan taman. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut. Minggu lalu, beliau menugaskan anak-anak membuat karangan singkat tentang ibu masing-masing. Lalu, yang kedua ada lebih baik tulis tentang kura-kura saja. Lebih mudah, pikir Banu sambil memandang kura-kura yang ada di dalam kolam kecil di taman. Selanjutnya, menurut Nurgiantoro tahun 2010, latar waktu yakni kapan peristiwa itu terjadi. Pada cerpen Pelajaran Mengarang, latar waktu yang dijelaskan yakni pada saat pelajaran, pada saat istirahat, pada saat Banu mengerjakan tugas, dan keesokan hari menyampaikan hasil dari mengarang. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut. Setiap Pak Awang mengajar, anak-anak merasa gembira. Cara menerangkannya jelas, rasa humornya ada, dan orangnya juga tampan. Apalagi bila tiba pada pelajaran mengarang 2 minggu sekali. Wah, pasti seru. Pada waktu istirahat, anak-anak
ramai membicarakannya. Ketika itulah Banu memanggil Anita dan berkata, Anita, tolong kamu cari tahu Hardi mau menulis tentang apa. Sayang, sampai hari terakhir, Banu belum mendapat ide yang bagus. Paling-paling ia pernah melihat kucing sedang duduk termenung atau berkeliaran di tempat sampah. Lebih baik tulis tentang kura-kura saja, lebih mudah, pikir Banu sambil memandang kura-kura yang ada di kolam kecil di taman. Tapi keinginan untuk bersaing dengan Hardi lebih kuat. Esok harinya, suasana kelas 5C menjadi meriah. Satu demi satu membacakan karangannya. Yang terakhir menurut Nurgiantoro tahun 2010, latar sosial budaya merupakan kehidupan masyarakat di sekitar cita tersebut. Pada cerpen pelajaran mengarang sendiri tidak terdapat latar sosial budaya. Tema yakni sebuah ide pokok yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam cerita tersebut. Hal ini ditandaskan oleh Lukens dalam Nurgiantoro tahun 2010, tema gagasan yang mengikat berbagai unsur intrinsik yang membangun cerita. Tema yang disampaikan oleh pengarang dalam cerpen pelajaran mengarang yakni bagaimana seseorang dalam melakukan apapun harus dilakukan dengan jujur, terutama di dunia pendidikan. Selanjutnya moral. Moral merupakan suatu hal yang bermanfaat bagi pembaca yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Nurgiantoro tahun 2010. Moral merupakan pesan yang disampaikan kepada pembaca melalui cerita. Moral yang disampaikan oleh pengarang dalam cerpen pelajaran mengarang yakni bagaimana seseorang dalam melakukan apapun harus dilakukan dengan jujur. Sudut pandang. Sudut pandang merupakan bagaimana pengarang menggambarkan tokoh atau yang lainnya di dalam cerita. Hal ini dipertegas oleh Nurgiantoro tahun 2010 bahwa sudut pandang merupakan bagaimana pengarang atau pembaca membaca siapa atau bagaimana cerita tersebut dilihat. Sudut pandang terbagi menjadi dua macam, yakni sudut pandang persona pertama dan sudut pandang orang ketiga. Cerpen pelajaran mengarang sendiri memiliki sudut pandang persona pertama. Hal ini dapat dibuktikan dengan kutipan berikut. Tidak apa-apa, hanya sekedar ingin tahu saja. Kalau kamu tidak mau bantu tidak apa-apa, aku bisa cari tahu sendiri, kata Banu. Apa pentingnya unsur intrinsik di dalam sebuah cerpen? Unsur intrinsik merupakan unsur yang harus ada di dalam cerpen. Karena unsur intrinsik merupakan komponen wajib di dalam cerpen, maka jika salah satu unsur intrinsik tidak dicantumkan dalam cerpen, maka tulisan tersebut tidak bisa disebut cerpen. Lalu pentingnya unsur intrinsik di dalam sebuah cerpen yang pertama, dapat menambah wawasan pengetahuan seseorang di bidang sastra khususnya cerpen. Yang kedua, seseorang juga dapat memperoleh pengetahuan tentang tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, dan gaya bahasa yang terdapat dalam cerpen. Dan yang terakhir, membentuk karakter cerita yang kuat dan akurat, mampu menunjukkan isi cerita, membuat kerangka cerita yang utuh dan lengkap, dan mampu menghidupkan jalan cerita manakala cerita mulai mengalami antiklimaks. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Ika Wahyu yang telah menyampaikan materi dengan sangat menarik. Sebelum memasuki materi kedua, saya akan membacakan terlebih dahulu mengenai profil narasumber kita yang kedua, yaitu Muhammad Saifuddin. Share screen mengenai profil narasumber kita yang kedua. Ya, terima kasih sudah terlihat. Nama lengkap narasumber kita yang kedua yaitu Muhammad Saifuddin, bertempat tanggal lahir Jepara 9 Juli tahun 2000, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, alamat Bangri RT 1 RW 15 Jepara. Nomor telepon 0895063856682. Alamat surel Muhammad Saifuddin 326@gmail.com. Hobi menonton film dan traveling. Moto hidup, tetaplah bersenang-senang walaupun hidupmu tidak senang. Riwayat pendidikan, lulusan dari TK Tarbiyatul Atfal
1. SD Negeri 3 Kerasak, kemudian SMP Negeri 1 Bangsri, dan SMK Negeri 1 Bangsri. Demikian profil narasumber kita yang kedua. Selanjutnya kepada Saudara Muhammad Saifuddin, saya persilakan untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Dan terima kasih pada hari ini diberi kesempatan untuk menjadi narasumber di webinar orkestra, obrolan kita seputar karya sastra. Sebelumnya saya ingin sapa Ibu Fatimah dan juga seluruh anggota dari webinar orkestra kali ini. Langsung saja saya akan bahas materi yang saya ingin sampaikan, yaitu tentang penerapan unsur insensif melalui karya sastra novel Mariposa karya Lulu HF. Next. Karya sastra adalah merupakan hasil imajinasi manusia yang mengambil kehidupan manusia sebagai sumber inspirasinya. Karya sastra itu dibagi menjadi dua, yaitu fiksi dan non-fiksi. Karya sastra fiksi dibagi menjadi tiga, yaitu puisi, drama, dan prosa. Prosa sendiri dibagi menjadi dua, yaitu prosa lama dan juga prosa baru. Prosa lama yaitu merupakan karya sastra yang belum mendapatkan pengaruh dari sastra atau kebudayaan barat. Contohnya seperti hikayat, sejarah, kisah, dan dongeng. Prosa baru merupakan karya prosa yang dihasilkan oleh masyarakat baru Indonesia yang mulai fleksibel dan bersifat universal, yang ditulis serta bisa dinikmati oleh lingkup masyarakat yang luas. Contohnya seperti roman, novel, cerpen, riwayat, dan kritik sastra. Jadi novel sendiri itu merupakan sebuah hasil dari ide atau kreativitas pengarang yang berubah sebuah tulisan berbentuk naratif yang mengandung konflik dengan penulisan yang cukup panjang. Unsur intrinsik sendiri merupakan unsur-unsur dalam atau merupakan unsur utama yang membangun utuhnya sebuah novel. Unsur tersebut yaitu tema, alur, tokoh, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan juga yang pertama yaitu tema. Tema adalah gagasan utama yang menjiwai seluruh cerita novel. Bertemakan persahabatan yang Anda yang selalu memperhatikan sikap Aca, yang selalu memberi saran yang terbaik karena Aca adalah sahabat terbaik Amanda. Yang kedua yaitu alur. Alur adalah urutan rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Dari novel Mariposa ini sendiri, menurut saya alurnya itu maju mundur ya. Itu terlihat dari kutipan halaman 8, yaitu Aca tersenyum licik, pasalnya cowok yang Aca ceritakan pada Amanda 2 minggu yang lalu merupakan cowok satu camp olimpiade sama Aca. Cowok itu berwajah dingin tapi berhati malaikat. Di sini tertulis bahwa cerita Amanda di 2 minggu yang lalu. Next. Yang selanjutnya itu tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan itu berbeda ya. Tokoh sendiri yaitu pemeran atau seseorang yang menjadi pelaku dalam cerita novel. Sedangkan penokohan yaitu merupakan penggambaran mengenai tokoh cerita. Di novel Mariposa ini sendiri mempunyai beberapa tokoh, namun menurut saya tokoh yang sangat penting dan juga bisa dikatakan tokoh utamanya yaitu Aca dan juga Iqbal. Aca di sini penokohnya menurut saya itu sabar dan tidak mudah menyerah.
bisa dikutip dari halaman 44, yaitu Aca masuk ke dalam kelas Iqbal, berpasang-pasangan mata, menatapnya, dan bisik-bisikan aneh terdengar di telinganya. Namun Aca tidak pernah memperdulikannya. Sedangkan Iqbal yaitu mempunyai sifat yaitu pendiam dan dingin. Bisa dilihat dari kutipan halaman 44, yaitu Iqbal yang hanya mengeluarkan sedikit kata dan lalu tidak menjawab kembali pertanyaan Aca, bahkan tak memandang gadis itu sama sekali. Next. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang pengarang dalam menceritakan kisahnya dalam novel. Menurut saya itu novel di Mariposa ini tuh sudut pandangnya orang ketiga atau serba tahu. Bisa dilihat dari kutipan halaman 277, yaitu kabar berita hubungan Aca dan Iqbal seketika menjadi perbincangan hangat seantero sekolah. Selanjutnya itu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah ciri khas pemilihan bahasa yang digunakan oleh penulis. Gaya bahasa di novel Mariposa sendiri menurut saya, bahasa sehari-hari atau tidak baku dan membuat novel ini mudah dipahami. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat sendiri adalah pesan yang terkandung dalam novel yang bisa diambil oleh pembaca. Amanat dari novel Mariposa ini sendiri menurut saya itu terus berusaha sampai keinginan kita tercapai. Jangan mudah putus asa dan memperjuangkan sesuatu. Memang novel di Mariposa ini menceritakan tentang persahabatan dan juga percintaan. Namun amanat ini bisa diimplikasikan untuk masyarakat luas, yaitu tentang putus asa dalam memperjuangkan sesuatu. Itu bisa dijadikan perjuangan cita-cita atau pekerjaan yang diinginkan dan lain-lain. Pada siang hari ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Saifuddin yang juga telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Mari kita beri tepuk tangan kepada kedua narasumber kita yang telah menyampaikan materinya dengan sangat menarik dan tentunya juga bermanfaat untuk kita semua. Pada diskusi kali ini, saya akan membuka 2 sesi tanya jawab. Yang pertama, 2 penanya untuk sesi pertama dan 2 penanya untuk sesi kedua. Kepada teman-teman yang ingin bertanya pada sesi pertama ini, saya persilakan untuk mengirimkan emoticon tangan atau raise hand pada layar Zoom. Dan kepada teman-teman yang nantinya ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari narasumber, harap memberi instruksi terlebih dahulu. Baik, silakan Saudara Novita Dwi. Silakan menyebutkan nama, prodi, dan institusi. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Indonesia. Saya ingin bertanya kepada pemateri 1, Mbak Ika, yaitu mengapa Anda memilih menganalisis cerpen dibandingkan dengan karya sastra lainnya? Apakah ada sisi menariknya dari cerpen tersebut? Terima kasih kepada Mbak Novita Dwi. Kepada narasumber kita, Saudara Ika, ingin dijawab langsung atau menunggu pertanyaan dari teman-teman lain? Saya jawab sekalian aja ya. Iya, saya persilakan untuk Saudara. Baik, terima kasih Mbak Novita atas pertanyaannya. Mengapa saya memilih menganalisis cerpen dibandingkan dengan karya sastra lainnya? Apakah ada sisi menarik dari cerpen tersebut? Menurut saya, cerpen ini itu betul-betul mengandung cerita yang memiliki moral yang sangat baik bagi pembacanya. Lalu bahasanya yang digunakan terlalu berbelit-belit. Selain itu, cerpen pelajaran mengarang sendiri ini diterbitkan di majalah Bobo yang notabene itu merupakan majalah anak-anak. Dengan adanya penggunaan bahasa yang mudah dipahami serta moral yang disampaikan sangat baik, tentunya untuk anak-anak maupun pembaca yang lainnya akan lebih berminat seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Ika. Kepada Mbak Novita, apakah bisa dipahami?
Bisa, Mbak Dinda. Ya, selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya lagi, silakan. Baik, Mbak Rizka duluan ya. Silakan Mbak Rizka. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Saudari Ika tentang hal apa saja yang dapat dipelajari dengan membahas sastra untuk masa mendatang. Terima kasih. Silakan kepada narasumber untuk menanggapi pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Rizka. Hal yang dapat dipelajari dengan mempelajari sastra untuk saat ini di masa datang itu sesuai dengan judul seminar yang saya bawakan, mempelajari dan menganalisis unsur intrinsik suatu cerpen, kita atau sebagai pembaca akan mengetahui isi dari suatu cerpen tersebut serta meningkatkan daya berpikir kritis tentunya. Terima kasih. Terima kasih. Apakah Saudara Rizka bisa dimengerti? Mbak Rizka, apakah bisa diterima jawaban dari narasumber? Sudah. Baik. Selanjutnya kita memasuki sesi kedua tanya jawab. Kepada teman yang ingin bertanya pada sesi kedua kali ini, bisa mengirimkan emoticon tangan atau raise hand pada layar Zoom. Ya, Mbak Dwitia, silakan. Terima kasih Mbak Dinda atas waktunya. Saya Dwitia dari kelompok 2 ingin bertanya kepada narasumber Mbak Ika. Pertanyaannya yaitu, apa pentingnya unsur intrinsik dalam penulisan novel? Mohon maaf untuk Mas Saif. Pertanyaan untuk Mas Saif. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dwitia. Kepada narasumber, Saudara Muhammad Saifuddin, ingin dijawab langsung atau menunggu pertanyaan dari teman-teman lain? Dijawab langsung aja, Mbak. Ya, bisa, persilakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya, pentingnya unsur intrinsik dalam penulisan novel itu merupakan suatu hal yang sangat wajib dilakukan, karena tanpa unsur intrinsik, cerita seperti plot, pemeran, perwatakan, dan unsur-unsur yang lainnya cerita seperti itu. Terima kasih Saudara Muhammad Saifuddin. Kepada Saudara Dwitia, apakah bisa diterima? Bisa Mbak, terima kasih. Ya. Selanjutnya untuk penanya berikutnya, ada yang ingin bertanya? Silakan kepada Mbak Fiona. Baik Mbak Dinda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mohon maaf karena belum bisa mengaktifkan kamera dikarenakan sinyal saya di sini masih kurang begitu stabil. Perkenalkan, saya Fiona Salma Aufa dari kelas 6A NPM 18410025. Di sini saya ingin bertanya kepada Mas Saif. Jadi pertanyaannya adalah manfaat apa yang didapatkan dari hasil analisis unsur
Baik, kepada Saudara Saifuddin, silakan untuk menjawab. Jadi manfaat dari analisis unsur intrinsik novel, menurut saya itu pastinya bisa mengembangkan ilmu pengetahuan sastra, khususnya di novel, dan untuk menangkap manfaat dan nilai-nilai yang terdapat dalam novel, salah satunya caranya yaitu harus memahami struktur yang terdapat pada novel tersebut. Gitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Fiona. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Mbak. Terima kasih. Ya, baik. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan jawaban serta memberikan penjelasan yang sangat baik. Dengan dapat disimpulkan bahwa unsur intrinsik merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah karya sastra. Maka dari itu, dalam menulis karya sastra, baik cerpen maupun novel, harus terdapat unsur intrinsiknya. Unsur-unsur intrinsik tersebut yaitu ada tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudang, gaya bahasa, serta amanat. Sekali kita berikan tepuk tangan kepada kedua narasumber kita yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik, dan semoga materi yang didapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Karena tugas yang saya jalankan telah selesai, saya selaku moderator apabila dalam menjalankan tugas terdapat kesalahan kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mbak Dinda sudah memoderatori acara pada siang ini, dan terima kasih kepada seluruh narasumber. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada dua narasumber hebat kita, moderator, serta para peserta yang telah mengikuti acara webinar orkestra ini dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan kelompok berikutnya.